Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansa Nur Hasanah dengan NIM 23810050085. Di sini saya ditugaskan untuk memenuhi tugas individu dengan mata kuliah metode numerik dengan materi sistem persamaan linear metode iteratif. Dalam metode iteratif terbagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Yang pertama itu metode Jacobi. Metode Jacobi adalah salah satu teknik iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL yang berbentuk AX sama dengan B. Nah, metode ini tuh bekerja dengan memisahkan atau mengisolasi setiap variabel dan melakukan perhitungan iterasi secara paralel menggunakan nilai dari iterasi sebelumnya. Nah, adapun prinsip dasar itu setiap variabel xi diekspresikan sebagai fungsi dari variabel lainnya. Contohnya untuk sistem persamaan linear AX sama dengan B dengan rumus A1 pangkat K plus 1 sama dengan 1 per AII dalam kurung B1 sigma J yaitu J tidak sama dengan I AIJ XJ pangkat K. Nah, untuk X pangkat K itu artinya nilai variabel dari iterasi sebelumnya ke K plus 1. Nah, untuk X1 pangkat K plus 1 itu nilai variabel yang dihitung pada iterasi baru ke K plus 1. Itu adapun karakteristik atau keunggulan dari metode Jacobi itu, jadi perhitungan tiap variabelnya independen atau bisa dihitung bersamaan dan dijamin jika matriks A itu dominan diagonal. Adapun cara penyelesaian metode Jacobi menyusun persamaan linear serentak menjadi bentuk X sama dengan TX plus C. Nah, misalkan untuk persamaan linear serentak orde 3 ini rumusnya A11X1 plus A12X2 ditambah A13X3 sama dengan H1. Lalu X21X1 ditambah A22X2 ditambah A23X3 sama dengan H2. A31X1 ditambah A32X2 ditambah A33X3 sama dengan H3. Nah, di sini kita akan menentukan X1, X2, dan X3-nya. Nah, caranya dengan menuliskan untuk mencari X1-nya A12X2 itu menjadi negatif. Jadi kita bisa tuliskan X1 sama dengan negatif A12X2 dikurangi A13X3 plus H1-nya jadi pindah ruas jadi plus H1 per karena X1-nya tadi A11X1 jadi per A11. Nah, X2 juga pun sama jadi negatif A21X1 dikurangi A23X3 ditambah H2 per A22. Nah, X3-nya jadi negatif A31X1 dikurangi A32X2 plus H3 per A33. Nah, berikut cara penyelesaian metode Jacobi. Nah, di sini diberikan sistem persamaan linear. Diketahui 2X1 ditambah 4X2 dikurangi 2X3 sama dengan 2 itu bentuk persamaan yang pertama. Lalu 4X1 ditambah 9X2 dikurangi 3X3 sama dengan 8 itu untuk persamaan yang kedua. Dan yang terakhir negatif 2X1 dikurangi 3X2 ditambah 7X3 sama dengan 10 itu untuk persamaan yang ketiga. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan metode Jacobi itu dengan isolasi variabel. Nah, di sini kita ubah setiap penamaan untuk mengisolasi
X1, X2, dan X3. Nah, kita substitusikan dari persamaan yang tadi, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ke dalam rumus. Yang tadi X1 sama dengan negatif A 12 X2 dikurangi A 13 X3 ditambah A1 per A 11 dan selanjutnya. Nah, kita substitusikan. X1 sama dengan 2 dikurangi 4 X2 ditambah 2 X3 per 2, itu tadi dari persamaan yang pertama. Lalu X2 sama dengan 8 dikurangi 4 X1 ditambah 3 X2 per 9, itu dari persamaan yang kedua. Dan X3 sama dengan 10 ditambah 2 X1 ditambah 2 X2 per 7, itu dari persamaan yang ketiga. Itu langkah kedua, kita pilih tebak awal. Misalkan tebakan awalnya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Lalu langkah ketiga, kita menentukan iterasi si Jacobinya. Nah, dari iterasi pertama itu dimisahkan K sama dengan 0. Nah, kita substitusikan dari persamaan yang tadi. Persamaan pertama yang X1 pangkat 1 itu menunjukkan iterasi yang pertama. Itu X1 pangkat 1 sama dengan 2 dikurangi 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 per 2 sama dengan 1. Kenapa 0? Karena tadi dimisahkan K itu sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya X2 yang iterasi ke 1 kita substitusikan yang dari persamaan yang kedua. 8 dikurangi 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 per 9, itu hasilnya mendekati 0,8889. Lalu X3 iterasi ke satunya kita substitusikan dari persamaan ketiga, itu 10 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 per 7, hasilnya mendekati 1,4286. Nah, untuk mengetahui dari mana itu hasil X2 iterasi 1, X1 iterasi 1, X2 iterasi 1, X3 iterasi 1, itu bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, bisa dilihat ini kan X1 K iterasi 1, bisa dilihat hasilnya 1, dan X1 iterasi X2 iterasi 1 0,8889, dan X3 iterasi 1 hasilnya 1,4286. Nah, ini bisa dihitung menggunakan Excel. Nah, lanjut untuk iterasi kedua, K-nya itu sama dengan 1. Nah, X1, untuk menghitung X1 iterasi kedua sama dengan 2 dikurangi 4 kali 0,8889 ditambah 2 kali 1,4286 per 2, mendekati hasil dari tadi 4 kali 0,8889 itu 3,5556 ditambah 2 kali 1,4286 tuh hasilnya 2,8572 per 2, itu hasilnya mendekati 0,6508. Nah, itu juga hasilnya bisa dilihat dari tabel yang tadi ditunjukkan. Selanjutnya untuk menentukan X2 iterasi 2, kita masukkan dari persamaan yang kedua, itu 8 dikurangi 4 kali 1 ditambah 3 kali 1,4286 per 9, diperoleh hasil mendekati 0,9206. Nah, untuk iterasi ketiga, X3 iterasi kedua, yaitu dari persamaan ketiga 10 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 0,8889 per 7, hasilnya mendekati 2,0953. Nah, untuk iterasi ketiga
kita misalkan K itu sama dengan 2. K1 iterasi ketiga, kita masukkan 2 dikurangi 4 kali 0,9206 ditambah 2 kali 2,0952 per 2. Hasilnya itu mendekati 1,2540. Untuk X2 iterasi ketiga, dari persamaan yang kedua itu 8 dikurangi 4 kali 0,6508 ditambah 3 kali 2,0952 per 9. Hasilnya mendekati 1,2980. Nah, untuk menghitung X3 iterasi 3 dari persamaan ketiga itu 10 ditambah 2 kali 0,6508 ditambah 3 kali 0,9206 per 7. Hasilnya mendekati 2,0091. Langkah kelima itu evaluasi konvergensi. Nah, terlihat dari berfluktuasi dan tidak stabilnya karena kriteria dominasi diagonalnya tidak terpenuhi. Nah, jadi untuk metode Jacobi itu tidak konvergen untuk sistem persamaan linear ini. Lalu solusi iteratif dari penyelesaian metode ini tuh bisa menukar baris untuk membuat matriks dominan diagonal, misalkan tukar persamaan 1 dan persamaan 2, atau menggunakan metode lain seperti Gauss-Seidel atau eliminasi Gauss. Untuk catatan, nah jadi dari penyelesaian metode Jacobi itu jika diteruskan, iterasi Jacobi akan memberikan hasil yang tidak stabil. Nah, sebagai contoh, solusi eksak sistem persamaan linear ini dihitung dengan eliminasi Gauss. Dengan X1 hasilnya mendekati 2, X2 mendekati 1, dan X3 mendekati 2. Nah, kesimpulan dari penyelesaian Jacobi itu tidak cocok untuk sistem persamaan linear ini karena matriksnya tidak memenuhi syarat konvergensi. Selanjutnya yang kedua yaitu metode Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel adalah teknik iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan memperbarui nilai variabel satu persatu menggunakan nilai terbaru yang sudah dihitung dalam iterasi yang sama. Nah, metode ini tuh merupakan metode Gauss-Seidel dengan konvergensi yang umumnya lebih cepat karena menggunakan informasi terkini. Nah, prinsip dasar dari metode Gauss-Seidel itu setiap persamaan diatur untuk mengekspresikan satu variabel. Nah, contoh untuk sistem persamaan linear AX sama dengan B dengan rumus XI sama dengan 1 per AII dalam kurung B1 dikurangi sigma J kurang dari I AIJ XJ pangkat K plus 1 dikurangi sigma J lebih dari I AIJ XJ pangkat K. Nah, XJ K plus 1 itu artinya nilai variabel yang sudah diperbarui dalam iterasi ke K plus 1. Nah, untuk XJ pangkat K itu nilai variabel dari iterasi sebelumnya ke K. Nah, dari keunggulan metode Gauss-Seidel itu lebih efisien daripada Jacobi yang tadi karena menggunakan nilai terupdate dan cocok juga untuk matriks dominan diagonal. Nah, di dalam metode iterasi Jacobi, nilai X1 yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan untuk menghitung nilai X2 dengan persamaan kedua. Nah, demikian juga nilai X2 tidak digunakan untuk mencari X3. Nah, sehingga nilai-nilai tersebut tidak dimanfaatkan. Nah, sebenarnya nilai-nilai baru tersebut lebih baik dari nilai-nilai lama. Nah, di dalam metode Gauss-Seidel, nilai-nilai tersebut dimanfaatkan untuk menghitung variabel berikutnya. Nah, langsung saja ke penyelesaian metode Gauss-Seidel. Nah, di sini diberikan sistem persamaan linear, soalnya sama seperti metode Jacobi.
Langsung saja, langkah pertama itu isolasi variabel. Nah, kita ubah setiap persamaan untuk mengisolasi X1, X2, dan X3. Nah, ini juga sama dengan metode Jacobi menggunakan rumus yang tadi, yaitu X1 yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu langkah kedua itu tebak awal, ambil X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Nah, lalu langkah yang ketiga itu iterasi Gauss-Seidel. Nah, kelebihan Gauss-Seidel itu mempunyai nilai variabel yang sudah diupdate langsung dan digunakan untuk menghitung variabel berikutnya dalam iterasi yang sama. Nah, iterasi pertama itu dimisahkan K sama dengan 0. Nah, kita hitung X1 iterasi 1 itu 2 dikurangi 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 per 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita hitung X2 dari iterasi 1 itu kita menggunakan hasil dari X1 itu tadi 1. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua, itu X2 iterasi 1 sama dengan 8 dikurangi 4 kali 1 ditambah 3 kali 0 per 9, hasilnya mendekati 0,4444. Nah, lalu selanjutnya kita hitung X2. Nah, kita gunakan X1 iterasi 1 terus dengan 1 dan X2 iterasi 2 itu dengan hasil dari persamaan hitung X2, yaitu hasil mendekati 0,4444. Kita substitusikan ke persamaan yang ketiga, itu X3 iterasi 1. X3 iterasi 1 sama dengan persamaan ketiganya 10 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 0,4444 per 7, diperoleh hasil mendekati 1,9048. Nah, selanjutnya itu iterasi kedua dengan misal permisalan K itu sama dengan 1. Nah, kita hitung X1 iterasi 2 nya 2 dikurangi 4 kali 0,4444 ditambah 2 dikali 1,9048 per 2, hasilnya mendekati 2,0160. Hitung X2 iterasi 2 itu 8 dikurangi 4 kali 2,0160 ditambah 3 kali 1908 per 9, yang hasilnya mendekati 0,6278. Nah, selanjutnya kita hitung X3 iterasi 2 itu 10 ditambah 2 kali 2,0160 ditambah 3 kali 0,6278 per 7, diperoleh hasil mendekati 2,2736. Nah, untuk iterasi ketiga kita misalkan K-nya itu sama dengan 2. Dari X1 iterasi 3 dari persamaan ke 1 kita substitusikan 2 dikurangi 4 kali 0,6278 ditambah 2 kali 2,2736 per 2, hasilnya mendekati 2,0180. Untuk X2 iterasi 3 itu 8 dikurangi 4 kali 2,0180 ditambah 3 kali 2,2736 per 9, hasilnya mendekati 0,79499. Nah, untuk X3 iterasi 3 itu 10 ditambah 2 kali 2,0180 ditambah 3 kali 0,7499 per 7, hasilnya mendekati 2,3263. Untuk langkah yang kelima itu evaluasi konvergensi. Nah, perbandingan nilai setelah 3 iterasi, yaitu tadi X1 sama dengan 1, lalu X1, X2, X3 itu diketahui yang tertera di gambar.
Nah, itu cenderung nilai mendekati solusi eksak. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2. Nah, meskipun konvergensi lambat karena dominasi diagonalnya yang tidak sempurna. Penyelesaian metode Gauss-Seidel juga bisa dilihat kayak metode Jacobi dengan melihat tabel berikut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.